Aku di sini akan menjelaskan tentang mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme. Metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Nah, pernapasan itu berproses untuk pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, respirasi adalah proses metabolisme tubuh yang menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Selanjutnya aku di sini akan menjelaskan tentang sistem pernapasan bagian atas. Yang pertama itu ada hidung dan faring. Aku akan menjelaskan hidung. Hidung adalah alat untuk pernapasan terluar yang dilengkapinya dengan 2 lubang yang dibatasi oleh sekat hidung serta saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori. Nah, jadi fungsi hidung itu adalah untuk menyesuaikannya suhu udara serta melembabkannya udara dan menyaring kotoran. Adapun sebagai indera penciuman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faring. Faring adalah daerah dengan pencabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring juga dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka dan ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Selanjutnya adalah sistem pernapasan bagian bawah. Yang pertama itu ada laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Jadi laring itu adalah tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang awan. Jadi dinding laring itu digerakkan otot untuk membuka dan menutup wadih yang menghubungkan faring dengan trakea. Jadi laring itu dilengkapi dengan pita suara yang terletak di jakun yang menghasilkan suara. Jadi yang kedua itu ada trakea atau tenggorokan. Adalah batang tenggorokan yang tersusun atas dinding tulang rawan yang terletak di dekat esofagus. Trakea ini dilengkapi oleh suatu butir untuk mencegah udara kotoran yang lolos dari saringan hidung yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, yaitu sebelah kanan dan kiri jantung dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh sesuatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura visceralis dan sebelah luar disebut pleura rongga dada atau pleura parientalis. Jadi di sini paru-paru itu dibagi menjadi 2 bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Jadi di bagian kanan itu ada 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelopak alveolus. Sama juga dengan paru-paru bagian kiri, itu ada 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelopak alveolus. Nah, selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus itu adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri di atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Nah, ada juga bronkus. Bronkus itu bercabang ke kiri dan ke kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Dan selanjutnya adalah mengenai mekanisme pernapasan. Jadi, pernapasan itu terjadi dalam 2 siklus. Yang pertama itu ada fase inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Dan yang kedua adalah fase ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi dari paru-paru. Menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia.
was